Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Intan Darmayanti, NPM 2011010457, kelas A semester 5, jurusan Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah Pengembangan Instrumen Tes. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan jenis-jenis penilaian diri. Menurut BPPN, usul kurikulum penilaian diri adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu didasarkan atas kriteria atau acuan yang telah disimpan. Di sini ada beberapa jenis penilaian diri, di antaranya pertama penilaian langsung dan spesifik, yaitu penilaian secara langsung pada saat atau setelah selesai melakukan tugas. Dan yang kedua ada penilaian tidak langsung dan holistik, yaitu penilaian yang dilakukan dalam kurun waktu yang panjang. Dan yang ketiga ada penilaian sosial afektif, yaitu penilaian terhadap unsur-unsur efektif atau emosional. Misalnya peserta didik dapat diminta untuk membuat tulisan yang memuat curahan perasaannya terhadap suatu objek tertentu. Dan yang berikutnya ada pentingnya penilaian diri. Yang pertama, dapat menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik karena mereka diberi kepercayaan untuk menilai dirinya sendiri. Yang kedua, peserta didik menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya karena ketika mereka melakukan penilaian harus melakukan introspeksi terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Dan yang ketiga, dapat mendorong, membiasakan, dan melatih peserta didik untuk berbuat jujur karena mereka dituntut untuk jujur dan objektif dalam melakukan penilaian. Yang berikutnya ada teknik penilaian diri. Penilaian diri dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas dan objektif. Oleh karena itu, penilaian diri oleh peserta didik di kelas perlu dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kompetensi atau aspek kemampuan yang akan dinilai. Dan yang kedua, menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan. Yang ketiga, merumuskan format penilaian. Dapat berupa pedoman penskoran, daftar tanda cek atau skala penilaian, dan yang terakhir meminta peserta didik untuk melakukan penilaian diri. Yang berikutnya ada teori penilaian sikap. Yang pertama teori pembelajaran, learning theory. Yang kedua ada teori fungsional teori. Yang ketiga ada teori pertimbangan social judgment theory. Yang keempat teori konsistensi. Yang berikutnya ada komponen-komponen penilaian sikap. Sikap pada dasarnya terdiri atas 3 komponen. Yang pertama komponen efektif, yaitu perasaan yang dimiliki oleh seseorang atau penilaiannya terhadap suatu objek. Yang kedua komponen kognitif adalah kepercayaan atau keyakinan seseorang mengenai objek. Yang ketiga komponen kognitif adalah kecenderungan untuk berperilaku atau berbuat dengan caranya tertentu berkenaan dengan kehadiran objek sikap. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.